Halo teman-teman semua, selamat datang di Suara Warga, podcast dari kita, oleh kita, dan untuk kita sebagai warga Indonesia yang aktif dan peduli. Bersama saya, Wilfred Oscar Atkinson Gulo. Saya David Gabriel Christian Harianja. Saya Monel Marcel Putra. Saya Nathanael Gregor saya tapi Dan saya Peter Furhado Tampu Bolon. Baik, kami merupakan mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dari mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu kasus yang baru-baru ini sempat viral nih guys, yaitu tentang oplosan Pertamax dengan air. Nah, bener banget tuh. Jadi ceritanya, beberapa waktu lalu tuh ada video di media sosial yang memperlihatkan bahan bakar kendaraan, khususnya Pertamax, yang ternyata tuh sudah dioplos dengan air. Awalnya konsumen tuh curiga, karena kendaraan mereka tuh mengalami kerusakan setelah mengisi bahan bakar di SPBU. Setelah diperiksa, ternyata kualitas bahan bakarnya itu tidak sesuai standar. Dan setelah diselidiki juga, terbukti guys, ada praktik pengoplosan. Nah, gimana nih menurut lu, Tar? Tentu saja ini David, ini bukan cuma soal merugikan satu atau dua orang. Kalau kendaraan rusak, kan biaya perbaikannya bisa sangat mahal, belum lagi risiko. Misalnya kecelakaan, karena misalnya mesin kendaraan bisa mati tiba-tiba di jalan. Ini juga bisa menyangkut tentang keselamatan bagi pengguna jalan juga. Seperti Bener itu. banget. benar banget tuh. Tapi ya, namanya pelanggaran itu pasti akan menjalurkan ke hukum. Nah, secara hukum, tindakan ini tuh jelas melanggar hukum hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Contohnya tuh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa konsumen tuh berhak mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, selain itu juga, praktikan oplosan ini juga masuk kategori penipuan loh. Kategori penipuan itu dalam KUHP yang bisa dikenakan sanksi pidana berat. Gimana tuh, Marcel? Selain itu, menurut gue sih, kalau kita lihat lebih dalam, dari sudut pandang kewarganegaraan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa. Kita semua sepakat bahwa salah satu dasar negara kita, yaitu Pancasila, menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Dengan melakukan oplosan bahan bakar, para pelaku jelas merusak keadilan sosial dan mengabaikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana, Will, menurut lu? Nah, nggak cuma itu lagi nih guys. Praktik seperti ini itu bisa memperlemah kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan sistem ekonomi. Bayangin aja, kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi pada SPBU, dampaknya tuh bisa sangat luas, bahkan bisa mengganggu stabilitas ekonomi kecil-kecilan di tingkat lokal. Gimana nih, Greg? Nah, itu tuh. Nah, kita tuh sebagai warga negara, kita pun juga punya peran. Peran untuk melaporkan kalau misalnya menemukan ketidakberesan. Apalagi tuh, contohnya kayak peran untuk tetap kritis dan tentu saja peran untuk tidak ikutan dalam melakukan kecurangan. Nah, sikap provokatif ini juga sebenarnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar juga. Dari kasus ini tuh kita bisa belajar, guys, bahwa membangun bangsa itu tidak selalu soal proyek besar atau kebijakan nasional. Kadang juga itu bermula dari hal kecil, kayak menjaga kejujuran dalam berdagang, menghormati hak orang lain, dan bertindak jujur bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semoga kejadian seperti ini, seperti oplosan pertama saya, tidak menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Bahwa jadi warga negara Indonesia itu bukan cuma soal lahir di negara ini, tapi juga bisa menjadi soal untuk menjalani nilai-nilai dalam tindakan yang nyata. Oke, teman-teman, itu dulu bahasan kita di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan suara warga. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Tetap semangat jadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegrasi. Bye-bye. Selamat